Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monica Isma Suryanindya, di mana di sini saya akan menerangkan tentang pembagian materi tentang rank. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan pengertiannya karena pengertiannya itu sudah ada pada makalah. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dan mencari rank ini. Nah, di sini sudah dituliskan rumus rank ini sendiri. Nah, di mana R sama dengan H kurang L. Ini sudah diberi keterangannya. R itu adalah rank, H itu adalah Higgs score, dan L itu adalah low score. Nah, di sini diberikan contoh tabel. Nah, di bawah ini ada tabel perhitungan rank nilai hasil tes untuk 5 macam bidang studi yang diikuti oleh 3 orang calon yang mengikuti tes seleksi penerimaan mahasiswa baru pada sebuah perguruan tinggi. Nah, di sini sudah diberikan berupa tabel. Nah, tabel ini Anda bisa ketahui sendiri. Nah, ini ada Higgs score-nya, di sini ada lowest score-nya. Nah, di sini adalah rumus yang digunakan tadi. Nah, jadi di sini dapat Anda baca pada keterangannya. Ini adalah keterangannya. Nah, selanjutnya di sini ada rank untuk data tidak berkelompok. Nah, di mana rumus untuk data tidak berkelompok ini adalah sebagai berikut. Nah, rank sendiri atau jarak sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Contohnya di sini diberikan contoh pada data nilai UAS statistika. Nah, kelas A itu memiliki nilai UAS-nya 90, 80, 70, 90 dan seterusnya. Begitu juga dengan kelas B. Nah, langkah-langkah untuk menjawabnya bagaimana? Yaitu kita diminta untuk mengurutkan terlebih dahulu. Ya, di mana kita urutkan terlebih dahulu dari nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar. Begitu juga dengan kelas B, dari nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar. Nah, rentan kelas A-nya berapa? Nah, kita cari seperti rumus tadi, yaitu rumusnya adalah R sama dengan H dikurang L, yaitu rank sama dengan Higgs score dikurang lowest score. Nah, ini berapa nilai tertingginya? Nilai tertinggi pada kelas A yaitu 100. Jadi kita tulis 100 di sini. Lalu dikurang nilai terendahnya berapa? 50. Jadi dikurang 50 sama dengan 100 dikurang 50 sama dengan 50. Nah, begitu juga dengan rentan kelas B-nya. Berapa nilai tertingginya setelah diurutkan tadi? Yaitu 95 dikurang nilai terendah. Nilai terendahnya berapa? Itu 60. Jadi dikurang 60 sama dengan 35. Nah, di sini ada rank data berkelompok. Nah, di sini juga dijelaskan pada data umur peserta sertifikasi guru. Nah, di sini pada tabel ada umur guru, ada titik tengah, ada frekuensi. Nah, pada tabel ini menunjukkan data umur peserta yang mengikuti diklat sertifikasi guru yang berjumlah 200 orang. Bila nilai tengah pertama adalah 32. Mana nilai tengah pertama? Yaitu ini, 32, dan nilai tengah kelas terakhir adalah 52. Ini nilai kelas terakhirnya 52. Maka rank sama dengan Higgs score dikurang lowest score, yaitu berapa Higgs-nya? Yaitu 52 dikurang 32 sama dengan 20. Nah, jadi jangkauan data dari tabel di atas adalah 20. Dapat disimpulkan bahwa menentukan jangkauan data berkelompok digunakan persamaan. Nah, persamaannya mana? Yaitu ini, terdapat rumus lagi, yaitu R sama dengan X max dikurang X min. Nah, keterangannya di sini. R sama dengan jangkauan atau rank. Nah, X max itu sama dengan nilai tengah kelas terakhir, sedangkan X min yaitu nilai tengah kelas pertama. Nah, di sini sudah dijelaskan penggunaan rank, kelebihan dan kelemahan rank dapat Anda baca sendiri pada pemakalah karena pemakalah sudah menuliskan. Nah, di sini saya hanya akan menerangkan contoh dan cara mencarinya saja. Nah, di sini ada terdapat contoh lagi pada data X, data Y, dan data Z. Nah, di sini dituliskan ada Higgs score-nya, ada
lowest score-nya dan ada rank-nya. Nah, diketahui highest base score-nya yaitu 80 dan lowest score-nya adalah 30. Nah, di mana rank-nya sama dengan highest base score dikurang lowest score berapa? 80 dikurang 30 sama dengan 50. Nah, begitu juga seterusnya cara mencarinya. Oke, sekian penjelasan dari materi tentang rank. Selanjutnya materi persimpangan kuartil yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Fensa Putri dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mencari simpangan kuartil. Yang pertama-tama kita menulis rumusnya. Ini rumus mencari simpangan kuartil. Yang pertama-tama kita mengurutkan data yang kita miliki dari yang terkecil hingga yang terbesar. 2, cara mencari simpangan kuartil dengan mudah. Yang pertama-tama kita mencari Q2 atau kuartil 2. Kuartil 2-nya adalah mencari nilai tengah. Dengan cara kita coret ke sebelah kiri dan kita coret sebelah kanan. Seterusnya coret lagi sebelah kiri dan sebelah kanan sampai kita menemukan nilai tengah. Dan nilai tengahnya adalah 5. Kuartil 2-nya adalah 5. Cara mencari kuartil pertama, kita lihat yang ke sebelah kiri. Kuartil pertama. Kita mencari nilai tengahnya. Kita coret. Nilai tengahnya adalah 4. Berarti kuartil pertama 4. Mencari kuartil 3 dengan mudah. Kita cari dengan melihat ke sebelah kanan. Kita coret seperti tadi. Dan nilai tengahnya adalah 8. Kuartil ketiga ialah 8. Kita masukkan ke rumus. VD sama dengan setengah kuartil 3 kurang kuartil pertama. Sama dengan setengah kuartil 3 adalah 8 kurang kuartil pertama adalah 4. Setengah dalam 8 kurang 4 adalah 4. Setengah dari 4 adalah 2. Baiklah, inilah cara mencari simpangan kuartil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Nursa Indah akan menjelaskan di bagian variansi. Variansi adalah nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Baiklah, di sini kita akan mencari contoh variansi data tunggal. Dan soalnya tentukan variansi dari data 4, 5, 6, 7, 3, 8, 2. Jadi kita jawab
rumusnya itu S kuadrat sama dengan sigma dalam kurung XI min X bar tutup kurung kuadrat per N. Keterangannya itu kalau XI itu datanya dari ini 4, 5, 6 dan seterusnya. Terus N-nya ini banyaknya data. Banyak data kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jadi 7 banyak data. Yang diketahui di sini, yang tidak diketahui adalah X bar. Jadi kita cari dulu rumus X bar. Jadi rumus X bar itu mencari X bar sama dengan sigma X per I per N sama dengan XI-nya ini banyaknya data, jadi 4, 5, 6, 7, 3, 8, 2 per N. N ini banyaknya data 7, jadi kita tambahkan semua jadi 35 hasil X bar. Terus kita untuk mencari XI ini sama dengan S kuadrat sama dengan 4 yang dari sini kita ambil 4 min 5 kuadrat tambah 5 min 5 kuadrat tambah 6 min 5 kuadrat tambah min 7 kurang 5 kuadrat tambah 3 kurang 5 min kuadrat tambah 8 min 5 kuadrat tambah 2 min 5 kuadrat per 7. S kuadrat sama dengan kita jumlahkan semua. 4 kurang min 5 1 kuadrat 1 tambah ini 0, ini 6 kurang 5 1 dikuadratkan 1 tambah 4 tambah 4 tambah 4 1 0 1 4 tambah 9 per 7. S kuadrat sama dengan ini tambahkan semua 28 per 7, jadi hasilnya 4. Sekian contoh dari variansi data tunggal. Terima kasih. Contoh yang kedua yaitu contoh variansi data kelompok. Soalnya tentukan variasi dari dalam tabel di bawah ini. Nah, itu rumusnya kita tulis S kuadrat sama dengan sigma Fi dalam kurung XI min X bar kurung 2 per sigma Fi. Terus kita cari dulu XI, kita buat di tabel XI, kita buat tabelnya, terus kita cari dulu XI. Untuk mencari XI ini, XI diperoleh dari penjumlahan kelas interval, yaitu batas atas dan batas bawah dibagi dua. Jadi kelas interval ini kan XI sama dengan 1 ditambah 5 bagi 2 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Yang nomor 2 XI sama dengan 6 tambah 10 bagi 2 sama dengan 16 bagi 2 sama dengan 8, dan seterusnya seperti itu. Jadi kita tulis di dekat XI ini hasil dari yang kita jumlahkan tadi 3, 8, ini kita jumlahkan sendiri, misalnya 13, 18. Kita buat di sini sigma, terus kita jumlahkan ini semuanya hasilnya 13, terus kita kalikan di sini Fi
kali XI per, kita kalikan semuanya 18, 24, 26, 36. Terus kita jumlahkan dari 104. Terus kita untuk mencari X bar. X bar belum diketahui. Jadi untuk mencari X bar itu kita tulis di sini dulu dalam kurung XI min X bar kuadrat. Terus kita cari di sini X bar sama dengan FI dikali XI per sigma FI sama dengan hasil dari 104 dibagi 13 hasil FI sama dengan 8. Jadi kita masukkan ke dalam rumusnya XI min X bar kuadrat. Jadi XI nya sama dengan 3 kan, 3. Jadi kemudian itu X bar nya sama dengan 8. X bar sama dengan 8. Jadi rumusnya ini jadi 3 dikurang 8 sama dengan min 5 dikuadratkan. Jadi hasilnya itu min 5 dikuadratkan jadi 25. Seterusnya juga 8 dikurang 8 sama dengan 0 kuadrat sama dengan 0. Seterusnya seperti itu. Dan jadilah hasilnya jadi hasilnya kita tulis di sini 25 0 25 100. Terus kita cari hasilnya lagi di sini FI XI min X bar sama dengan 2. Hasilnya itu dikalikan berapa, 25 kali 6 ini kali ini 150. 0 kali 3 0, 25 dikali 2 50, 100 kali 2 200. Terus kita tambahkan jadi 400. Jadi hasil akhir S kuadrat sama dengan sigma FI dalam kurung XI kurang min X bar kuadrat per sigma FI. S kuadrat sama dengan 400. Hasil ini bagi 13, hasilnya 30,7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Apriyadi. Di sini saya akan menjelaskan rumus tentang standar deviasi data sampel. Contoh soalnya adalah tentukan simpangan baku dari data tunggal berikut. Ini ya, 5, 9, 7, 6, 7, 8, 12, dan 10. Rumusnya adalah S sama dengan akar sigma dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat per N kurang 1. Kita cari rata-ratanya terlebih dahulu atau mean. Ini ya, rata-ratanya sama dengan 5 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 6 tambah 7 dan seterusnya. Yang tadi ini kita jumlahkan semuanya, maka dapatlah hasil 64 per 8. 8-nya ini kita jumlahkan, ini adalah jumlah rata-rata. 8 ini kita dapat dari sini. Ini dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 64 per 8, maka dapatlah hasil 8. Maka rata-ratanya itu adalah 8. Kemudian kita cari rumus ini lagi. Nih, kita masukkan 5 ini dikurang 8. 8-nya adalah rata-rata tadi. Dan seterusnya dikuadratkan. Kemudian dapatlah hasil 9 tambah 1 tambah 1 tambah 4 dan seterusnya. 9 ini kita dapat dari sini ya. 5 dikurang 8 sama dengan min 3. Dikuadratkan menjadi 9. Min 3 dikali 3, maka dapat hasil 9 dan seterusnya. Ini 9 kurang 8, 1 dikali 1, maka 1 dan seterusnya.
Maka kita jumlahkan semuanya 9 tambah 1 tambah 1 tambah 4 dan seterusnya. Maka dapatlah hasil 36. Kemudian kita masukkan ke rumus lagi. S sama dengan akar sigma dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat per N kurang 1. Maka dapatlah hasil sama dengan akar 36. 36 ini kita dapat dari sini tadi, kita masukkan per 8. 8 adalah jumlah rata-rata tadi. Ini dikurang 1. Satunya ini dari rumusnya tadi. Dikurang 1 dan sama dengan kuadrat 36 per 7. 7 ini kita dapat dari sini 8 kurang 1, maka dapatlah hasil 7. 36 per 7, maka dapatlah hasil 5,1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rumus yang kedua dari standar deviasi, yaitu standar deviasi data populasi atau simpangan baku data populasi. Nah, ini rumusnya ya. O sama dengan akar sigma XI X bar pangkat 2 per N. Nah, ini contoh soalnya ya. Contoh soalnya, tentukan simpangan baku dari data kelompok berikut ini. Nah, ini dia nilai dan frekuensinya. Nah, cari N. Nilai N ya, ini N. Kita cari N dulu terlebih dahulu. N itu adalah frekuensi ya. Frekuensinya itu ditambahkan atau dijumlahkan, dapatlah N-nya itu 20 ya. 2 nih. Seperti ini, 2 tambah 3 tambah 6 tambah 4 tambah 4 dan tambah 1 sama dengan 20. Oke. Selanjutnya cari nilai tengah atau XI ya. Nih. Cara mencarinya itu XI seperti ini. Nah, ini nilai ini 63 sampai 67. Nah, 63 sampai 67 kita jabarkan seperti ini nih. 63, 64, 65, 66, 67 nih. Ada 5 angka ya. Ada 5 ini. Nilai data 1 2 3 4 5. Nah, mana nilai tengahnya? Nilai tengahnya itu adalah 65 nih. Nih. Ya, dia berada di tengah-tengah kan? Di tengah-tengah nih. Oke, udah dapat nih XI-nya. Ini dia nih XI-nya itu. Yang lain juga kita cari sampai ke bawah sini. Nah, ini dia XI-nya sudah dapat. Nah, setelah itu jumlahkan ini FIXI ya. Caranya itu dikali 2 kali 65, hasilnya 135. Dan ini juga 3 kali 70 sama dengan 210 dan seterusnya. Nah, setelah itu, setelah dapat hasil kali semuanya tadi, ditambah dan hasilnya 1540. Kemudian masukkan ke rumus rata-rata. X bar sama dengan sigma FIXI per sigma FI sama dengan, ini dia FIXI, ini dia tadi nih jumlahnya nih 1540 per FI ini dia tadi ya, F 20. Nah, kita masukkan ke sini, lalu 1540 dibagi 20 dan hasilnya 77. Nah, kemudian kita cari dulu nih XI X bar ke X bar ya. Nah, cara-carinya itu ini hasil rata-rata tadi, yaitu XI ya. Yaitu X barnya itu adalah 77.
Nih, X bar ini nih rumusnya XI ke X kurang X bar ya. Jadi XI dikurang X bar. Nih, seperti ini. 65 dikurang 77 hasilnya 12. Dan ini juga 70 dikurang 77 hasilnya min 7. Dan seterusnya. Nih, dikurangin nih. Ini dapat hasilnya. Oke, selanjutnya kita masukkan ke rumus. O sama dengan akar sigma XI kurang X bar pangkat 2 per N. Ini sama dengan akar 439. 439 itu dari sini ya. Dari ini tuh adalah ini XI dikurang X bar ini. Nah, ini nih kita pangkatkan min 12 kali min 12 sama dengan 144. Min 7 kali 7 sama dengan 49 dan sampai seterusnya. Setelah kita pangkatkan, lalu kita jumlahkan, dapatlah hasilnya 439. Lalu ini N 20 tadi ya, nih. N dari nilai ini tadi atau frekuensi tadi. Lalu kita 439 dibagi 20 dan hasilnya 21,95. Oke, ini dia hasilnya.